Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketemu lagi dalam kajian kita tentang business plan atau perencanaan bisnis. Ya, baik ya. Kita masih di IG @hijrah_sadayana 01 dan kali ini khusus kita membahas business plan, lebih khusus lagi yaitu dimensi yang nomor 1. Apa itu? Executive summary ya. Jadi kita akan bahas kupas tuntas tentang executive summary di video kali ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Business plan yang kita akan bangun kali ini ya, melanjutkan dari video sebelumnya, terdiri dari 3 bagian besar yang masing-masing terdiri dari 3 bagian kecil. Yang pertama introduction, terdiri dari 3, executive summary, 2 company description, dan yang ketiga product and services ya. Bagian kedua adalah marketing. Yang pertama market analysis ya. Yang kedua competitors and benchmarks, dan yang ketiga adalah marketing strategy. Baik, yang ketiga adalah organization and financial. Terdiri dari 3 juga. Yang pertama organization and management, yang kedua financial, dan yang ketiga alias terakhir adalah closing and contact. Oke, kita lanjutkan. Baik, ya. Kita akan lanjutkan kembali, yaitu executive summary. Executive summary adalah awal. Ya. Ini adalah tempat di mana orang pertama kali baca. Maka ini harus memberikan kesan yang sangat baik. Maka di sini dibangun informasi yang singkat, padat, dan tepat sasaran. Ya. Tidak ada yang bilang mudah ya, tapi juga tidak mungkin untuk mewujudkannya. Cara terbaik membangun executive summary adalah kita membiasakan diri dengan yang namanya teori atau konsep model bisnis ya. Seperti apa itu? Kita lanjutkan. Nah, ada sejumlah teori model bisnis ya, tapi yang paling banyak digunakan tentu Anda sudah tahu semua, bisnis model kanvas dan juga bisnis model navigator. Kita coba bahas bisnis model navigator ya. Ada 4 dimensi utama ya. Sekali lagi ini tadi untuk membantu memudahkan teman-teman semua ya membangun executive summary ya. Kita mulai dari kerangka bisnis model navigator yang terdiri dari 4 bagian besar atau kita sebut BAMS ya. Bagaimana, apa, mengapa, dan siapa. Bagaimana bisnis ini menghasilkan proposisi nilai. Oke? Proposisi nilai wajib masuk nih di bagian kedua nanti ya, company description. Jadi bagaimana membangun proposisi nilai atau value proposition. Apa product and servicesnya? Apa sih sebenarnya produknya? Apa servicesnya gitu ya. Dan ini bisa berasal dari minat-minat ataupun hobi ya, ataupun kesukaan teman-teman semua. Jadi sekarang punya hobi apapun, punya minat apapun, itu bisa menghasilkan selama itu sudah menjadi product and services. BAMS, M, mengapa? Mengapa bisnis ini bisa menghasilkan laba? Ya, tentu itu wajib dikaji ya. Bagaimana sih cara menghasilkan labanya? Kalau enggak bukan bisnis namanya. Ya, S yang terakhir adalah siapa? Siapa pasarnya? Siapa yang kita tuju? Siapa yang kita kejar? Targetnya siapa? Oke? Demikian. Kita setelah memahami BAMS tadi ya, 4 dimensi utama tadi, barulah kemudian kita susun dalam kalimat ya. Jadi membangun bisnis plan adalah kolaborasi dari kemampuan ya, membangun atau menuliskan sistematika dan juga daya kreasi tentang bisnisnya. Ini gabungan 2 hal, otak kiri, otak kanan ya. Otak kanannya adalah daya kreasi bisnisnya ya. Otak kirinya adalah menyusunnya dalam sebuah sistematika yang memudahkan pihak lain kemudian bisa membacanya, memahaminya terutama begitu ya. Jadi kemudian kita tuliskan dalam kalimat-kalimat ya yang singkat, padat, informatif ya. Sebagai contoh, kami adalah Parmin. Nah, perusahaan yang menyediakan sarapan bagi anak-anak yang susah makan, yaitu dengan membentuknya secara menarik plus disertai dengan gizi yang lengkap. Itu contoh ya. Jadi tadi ada BAMS-nya, ada bagaimana, ada apa, ada mengapa, ada siapa, gitu ya. Dan yang paling penting di executive summary ya, mengapanya dan bagaimananya adalah upaya menjawab permasalahan ya. Contoh yang saya berikan tadi
ya, menjawab permasalahan anak-anak yang susah sarapan ya. Jadi ada permasalahan di luar sana, anak-anak rata-rata susah sarapan. Lalu apa solusi bisnis kita, gitu ya. Jadi itulah kemudian yang kita paparkan dalam executive summary ya. Baik ya, kita berdalam di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, hampir lupa. Satu hal lagi, jadi sekali lagi, membangun bisnis plan adalah kombinasi dari dua bagian otak ya, otak kanan dan otak kiri. Otak kanan untuk kreativitas bisnisnya. Inilah yang jangan dikekang ya, jangan dipegang. Dia akan lepas seliar-liarnya. Cari ide bisnis seluas-luasnya. Yang kedua adalah otak kiri. Ini adalah untuk sistematika bisnis plan-nya. Kenapa harus sistematis? Agar mudah dipahami, bisa dibaca, bisa dipahami oleh pihak-pihak lain, khususnya pihak eksternal. Jadi sekali lagi, kombinasikan otak kiri kanan Anda untuk membuat bisnis plan yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.